Dan inilah iman Kristen. Sehingga iman Kristen bukan iman basa-basi. Iman Kristen satu iman yang seriously. Iman Kristen bukan sekadar statement of fact, tapi ketegasan sikap yang sungguh. Nah saudara-saudara, bagaimana kita memahami kebenaran hidup ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang beriman, suka atau tidak, kita selalu diperhadapkan kepada minimal dua pilihan. Nah bagaimana membuat sebuah keputusan yang sejalan dengan iman Kristen? Ini bukan persoalan sederhana. Karena di dalam perjalanan kita sebagai gereja, kita juga sudah terkontaminasi dengan pikiran yang bukan pikiran Alkitab. Yosua dalam pidato perpisahannya dengan orang Israel, belajar melihat pengalaman hidup bersama dengan bangsa itu. Di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, gonta-ganti bangsa itu menyembah berhala. Sampai Tuhan membantai mereka, paling tidak ada 3 peristiwa besar. Ya, lebih dari 50.000 orang mati langsung dalam 3 peristiwa besar. Belum lagi tula-tula kecil. Ini yang 24.000, 16.000, berapa belas ribu. Itu ngeri sekali. Sehingga pada waktu kita melihat kematian seperti itu, apakah Tuhan itu sadis? Maka banyak orang-orang modern lalu berkata PL itu, Alkitab itu adalah Alkitab sadistis. Allah yang sadis, Allah yang tidak ada kasih. Jadi saudara bisa memahami, orang memandang Alkitab sebagai kejam. Sayang, orang Kristen setuju dengan pandangan itu dan mulai merubah tampilannya. Padahal memang betul, Allah itu murka. Lebih dari kejam, kalau kejam kau dipukul selesai. Ini dicemplungkan ke neraka. Dan gak ada harapan di sana. Memang serius Allah itu. Kesuciannya tidak bisa diganggu-gugat. Maka istilah dosa saja tidak tepat sasaran, kurang dari ukuran Allah. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, Yosua lalu melihat bangsa itu. Maka dalam pidatonya sangat menarik. Dan dia berkata pada bangsa itu, hai kalian, terserah kepada apa kalian mau beribadah. Kepada Allah nenek moyangmu. Ya. Di mana kalian pergi kepada Allah orang Amori dan seterusnya, silakan. Kalimat Yosua itu bagus banget. Kalau pidato sekarang gak cocok ya. Kau mau berhala, kau silakan pergi. Waduh, gila juga nih orang. Tapi dia bilang apa? Namun aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Allah. Terserah pada kami. Dan inilah iman Kristen. Sehingga iman Kristen bukan iman basa-basi. Iman Kristen satu iman yang seriously. Iman Kristen bukan sekadar statement of fact, tapi ketegasan sikap yang sungguh. Paham ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Entahlah perjalanan dunia ini, entahlah perjalanan bangsa ini, entahlah perjalanan gereja ini. Mungkin ada satu waktu kau harus menunjukkan sikapmu. Kepada siapa kamu mau beribadah. Hal yang kedua adalah pilihan Petrus, saudara. Pilihan Petrus ini lain. Bukan soal beriman atau tidak beriman kepada siapa beribadah. Sesudah Petrus dan saudara-saudaranya semua para rasul melayani. Wah, majelis agama marah. Karena bagi mereka ajaran Yesus ini sudah jadi ajaran terlarang. Karena Yesusnya sudah mati disalib secara legalitas, orang yang disalib adalah orang sesat, maka dikonektitaskan ajaran Yesus adalah ajaran sesat. Pengikut Yesus adalah pengikut sesat. Tapi rasul ini tidak berhenti, mereka memberitakan Injil. Sehingga mereka dipanggil ke majelis agama. Di institusi agama yang sama-sama percaya kepada Allah Yahweh. Sama-sama percaya, sikap iman yang sama. Bahkan ini berhadapan dengan para pemimpinnya agama, ahlinya para Taurat. Kalau ahlinya Taurat sudah di situ, imamnya sudah di situ, posisi benar semua. Wah, satu keyakinan sama-sama. Apa yang dikatakan oleh para imam menarik. Kalian mulai hari ini jangan lagi pernah menyebut-nyebut nama. Barang siapa menyebut nama Yesus, kalian sudah menimbulkan kekacauan dan kalian akan dihukum. Petrus berdebat. Petrus mendadak berubah. Sebelum peristiwa hari Pentakosta, ya. Lalu mundur lagi kenaikan Yesus, lalu mundur lagi kebangkitan Yesus, lalu mundur sedikit kematian Kristus. Kurang lebih 2 bulan, 50 hari itu Pentakostanya plus. Apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Karena takut menghadapi maut sama seperti Kristus. Hari ini dia berhadapan dengan sang maut itu. Pemegang keputusannya.
Bukan lagi Yesusnya yang berhadapan, dia yang ketakutan. Sekarang directly dia yang berhadapan. Petrus menyatakan pilihan keputusannya dalam bersikap. Apa yang akan dilakukannya? Maka dia mengatakan, kami tidak mungkin untuk berkata-kata tentang apa yang sebab kami tidak mungkin ya untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Terserah kepada kalian, taat pada Allah atau pada manusia. Tapi kami tidak mungkin berhenti membicarakan apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami dengar tentang dia itu. Jadi saudara-saudara, sekarang konstelasi pertimbangan agama pun kita harus membuat sebuah keputusan. Kekasih, ada satu sikap yang mesti kita tunjukkan dalam kekristenan kita. Bahwa ini keyakinan. Bahwa kau tidak yakin gitu, nggak apa-apa. Tapi aku tidak akan berubah dari situ. Apa yang ku yakini, apa yang ku pahami, apa yang harus ku beritakan. Yesus Kristus Tuhan, dan tidak akan lari. Loh, kalau akibat gitu kamu nggak bisa diterima orang. Iya, itu konsekuensi beriman. Dan kita adalah orang-orang yang boleh dibilang, saya nggak berani bilang nggak pernah ya, mungkin kalian punya pengalaman. Tapi miskin sekali bukan pengalaman mempertahankan keberimanan kita kan. Kalau cuma debat tentang keimanan, nah itu panjang. Tapi kita tidak diperhadapkan pada satu kondisi di mana kita menyatakan sikap kita dengan risiko. Yang berikut adalah bagaimana Paulus menyatakan sikap di dalam memilih. Menarik sekali ketika Paulus menyatakan pilihan sikapnya dalam pelayanan tentang respon orang. Rupa-rupanya ada pengajar-pengajar yang mulai memiring-miringkan di Galatia bahwa keselamatan tidak hanya dalam Kristus, perlu direspon juga dengan sunat begitulah. Ya, maka Paulus mengingatkan kepada orang di Galatia yang sudah gerasa gerusu. Ini kayaknya perlu sunat ini segala macam. Sampai Paulus bilang, baru sebentar aku meninggalkan kalian. Kalian sudah mulai bergeser dari imanmu. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus? Dan kalian semua dengarkan kalimat. Maka dia mengatakan, aku akan berusaha berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Karena aku akan mengatakan apa yang harus kukatakan, entah kau suka, entah engkau enggak. Jemaat Galatia, jangan kau menduakan hatimu, jangan kau tambah-tambah yang tidak perlu. Ternyata orang-orang di Efesus menelanjangi dosa, tapi hanya kebablasan. Orang-orangnya pun kemudian terjadilah penghantaman yang luar biasa. Jadi bukan lagi sekedar berhenti di ajaran itu. Lalu mereka menomorduakan, menista, seakan-akan orang ini semua nggak selamat. Mestinya dia mengajarkan kebenaran dengan keras dan tidak boleh dikurang tambahi. Tapi mengingatkan manusia itu supaya boleh jalan dalam kebenaran, bukan kompromi. Tapi kan kalau begitu seninya susah banget dong Pak. Yes, itulah Tuhan. Maka tuntutan Tuhan terhadap gerejanya begitu sengit, begitu serius. Nah, kita mesti menentukan pilihan sikap kita. Jadi Paulus berusaha berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Sehingga dia mau mengatakan kepada jemaat di Galatia, kalau aku sudah ajarkan kebenaran, terserah kau mau belok kemana. Tapi jangan kau pikir, aku harus menyetujui apa yang kau mau. Titus 1 ayat ke-13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman,